Hai, shalom, kembali saya Andre di acara The Wednesday Message. Pesan di hari Rabu, apa kabarnya? Saat ini saya berada di Jambu Farm, Marina, Setemiang. Minggu ini saya ingin membawa satu tema dengan judul Know Your God and Know Your Authority. Dikatakan mengenal Allahmu, maka kau akan mengenal otoritasmu. Saya akan baca saudara dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 mulai dari ayat 13 sampai dengan 16. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan berkeliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal ini ialah 7 orang anak-anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Ayat ini berbicara bagaimana ada perbedaan antara orang yang betul-betul mempunyai hubungan dengan Tuhan dengan hanya orang yang tahu atau kenal tentang Tuhan, yang KTP-nya mungkin Kristen. Karena di sini dikatakan bagaimana iblis berkata bahwa Yesus aku kenal, Paulus aku kenal. Nah, kalau saudara lihat ayat di atas di mana dikatakan bahwa sapu tangan Paulus itu dipakai untuk menyembuhkan orang dan mengusir setan-setan. Sehingga iblis menyadari mengakui otoritas yang Paulus punya. Sehingga dikatakan bahwa sapu tangannya Paulus, karena dia tahu Paulus punya otoritas, iblis pun harus pergi meninggalkan orang itu. Sedangkan di lain kasus dilihat anak-anak Skewa yang menggunakan nama Yesus, sedangkan iblis tahu orang ini tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Mereka digagahi, bahkan mereka sampai diserang dan akhirnya telanjang, saudara, lari pontang-panting. Dari sini saudara, pentingnya kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka iblis pun akan menyadari otoritas yang kita punya di dalam Tuhan. Bukan hanya sekedar kita tahu tentang Tuhan, kita hafal ayat Tuhan, tetapi kita pribadi tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara, di dalam Hosea pasal keempat ayat 6 dikatakan, "Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu." Nah, di dalam ayat ini dikatakan bagaimana umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Pak, ini di dalam bahasa aslinya, di dalam terjemahan bahasa aslinya dikatakan bahwa my people perish, my people destroyed for lack of knowledge. Lack of knowledge artinya adalah kurangnya pengetahuan. Ketika umat-umat Tuhan mengenal Tuhan tetapi tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hubungan dengan Tuhan, mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, mereka gampang disesatkan. Bahkan seperti anak-anak di Skewa ini, mereka pikir hanya dengan menggunakan nama Tuhan aman. Ternyata tidak, saudara. Kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Di dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ketiga dikatakan, marilah kita lebih sungguh-sungguh lagi mengenal Allah. Dikatakan demikian, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara, Hosea ini seorang nabi Tuhan yang disuruh menikahi seorang wanita sundal yang bernama Gomer. Saudara bisa bayangkan, disuruh menikah. Kalau kita lihat zaman sekarang berarti seorang pendeta disuruh menikah dengan seorang pelacur, seorang PSK. Mungkin kita sudah menghakimi, sudah menggosipin, oh ini pendeta kok begini. Ternyata saudara, Tuhan ingin menunjukkan sesuatu lewat apa yang Hosea alami. Dan Hosea diizinkan ini kenapa? Karena Hosea mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan, segala sesuatu yang harus dia lakukan. Dia tahu itu adalah perintah Tuhan. Nah, maka itu kalau kita lihat di sini peristiwa dengan apa yang terjadi dengan Paulus, di mana sapu tangan Paulus saja bisa menyembuhkan orang sakit, bisa mengusir setan-setan, sedangkan ada anak-anak Skewa yang berusaha melakukan hal yang sama tapi tidak berhasil karena mereka tidak mengenal Tuhan, mereka tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan. Maka itu saudara, Paulus kenapa dia begitu mempunyai otoritas yang luar biasa? Karena dia mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara. Di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 10 dikatakan apa, saudara? Dikatakan yang ku kehendaki adalah mengenal dia, kuasa kebangkitannya. Dikatakan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Nah saudara, di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 10 dikatakan apa? Dikatakan yang ku kehendaki adalah mengenal dia, kuasa kebangkitannya, persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa di dalam kematiannya. Luar biasa Paulus ini, saudara, mempunyai suatu hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga dia diurapi secara luar biasa dan mempunyai otoritas. Saudara, biarlah kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, di mana ketika kita mempunyai hubungan dengan Tuhan, kita akan menyadari otoritas yang kita punya. Bahkan iblis pun menyadari otoritas yang kita punya, karena dia tahu siapa kita di dalam Tuhan.
Semoga video singkat ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. God bless you.